Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Arham dengan NIM 2221211186 dari kelas HKI 4E. Di sini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran dan tafsir Al-Quran dari Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9, kemudian Al-An'am ayat 82, kemudian Al-Hajj ayat 37 dan An-Nisa ayat 137 sampai 138. Yang pertama, Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabbaruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum badaharu ala ihrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Tafsir dari Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 itu adalah Allah tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat baik, mengadakan hubungan persaudaraan, tolong-menolong, dan bantu-membantu dengan orang musyrik selama mereka tidak mempunyai niat menghancurkan Islam dan kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka, dan tidak pula berteman akrab dengan orang yang hendak mengusir itu. Ayat ini memberikan ketentuan umum dan prinsip agama Islam dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang bukan Islam satu negara. Kaum muslimin diwajibkan bersikap baik dan bergaul dengan orang-orang kafir. Mereka selama mereka bersikap dan ingin bersikap dan ingin bergaul baik, terutama dengan kaum muslimin. Ayat yang bisa dirasapi dari ayat 8-9 itu adalah ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil terhadap semua orang, bahkan kepada mereka yang tidak memerangi atau mengusir kita karena agama. Namun juga diingatkan bahwa kita tidak boleh membantu orang-orang yang berperang atau mengusir kita karena agama. Karena itu akan mendukung perbuatan zalim. Oke, ayat kedua, Quran surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Penjelasan dari Al-An'am ayat 82, yaitu tafsirnya adalah tidak mencampurnya dengan kezaliman. Maksudnya di sini adalah kesyirikan, karena syirik itu merupakan perbuatan menjadikan peribadatan untuk yang berhak diibadahi, sedangkan makna zalim adalah menolak memberikan hak kepada yang berhak dan memberikannya kepada yang tidak berhak. Allah memberikan penjelasan siapakah yang berhak mendapatkan perlindungan orang-orang musyrik atau orang-orang yang beriman. Tentu orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, baik dalam akidah maupun dalam ibadah, seperti dilakukan oleh orang-orang musyrik yang menyangka biarpun mereka menyembah berhala ataupun binatang-binatang, mereka tetap beriman juga kepada Allah, karena mereka menyembah berhala-hala itu adalah sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai perantara untuk menyampaikan doa kepadanya. Orang-orang yang berhak mendapatkan perlindungan dalam ayat ini adalah orang-orang yang beragama tauhid yang murni, tidak dicampuri dengan syirik
sedikit pun. Mereka itu akan mendapat perlindungan dari mereka, akan mendapatkan perlindungan dari bencana, bukan saja dari bencana yang akan ditimbulkan oleh patung-patung dan bintang-bintang seperti orang-orang musyrik. Bahkan lebih dari itu, mereka akan mendapatkan perlindungan dari azab Allah dan memperoleh jaminan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Mereka orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah ke jalan yang lurus. Ayat yang bisa direnungi dari surat Al-An'am ayat 82 yaitu pentingnya menjaga kesucian iman dan menghindari segala bentuk penyekutuan dalam ibadah. Orang-orang yang berpegang teguh pada keimanan yang murni akan merasakan kedamaian dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika saharaha lakum litukabirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tafsirnya yaitu adalah Allah menegaskan lagi tujuan berkorban, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhaannya. Dekat kepada Allah dan keridhaannya tidak akan diperoleh dari daging-daging binatang yang disembelih itu, dan tidak pula dari darahnya yang telah ditumpahkan. Akan tetapi semuanya itu akan diperoleh bila kurban itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, dilakukan semata-mata karena Allah dan sebagai syukur atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga yang telah dilimpahkannya kepada hambanya. Mujahid berkata, kaum muslimin pernah bermaksud meniru perbuatan orang-orang musyrik Mekah. Jika menyembelih binatang kurban, mereka menebarkan daging-daging itu di sekitar Ka'bah, sedang darahnya mereka dilumurkan ke dinding-dinding Ka'bah dengan maksud mencari keridhaan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Dengan turunnya ayat ini, maka kaum muslimin mengurungkan maksudnya itu. Allah menegaskan pula bahwa Dia telah memudahkan binatang kurban bagi manusia, mudah didapat, mudah dikuasai, dan mudah pula disembelih binatang tersebut. Contohnya yaitu seperti unta, kerbau, sapi, dan kambing. Dengan kemudahan itu manusia seharusnya tambah mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada mereka serta melakukannya karena petunjuk-petunjuk yang telah diberikannya. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta orang-orang yang melakukan kurban dengan ikhlas bahwa mereka akan memperoleh ridho dan karunia-Nya. Pada ayat yang agar menyebut namanya di waktu menyembelih binatang kurban, sedang pada ayat ini diperintah membaca takbir di waktu menyembelih binatang kurban. Ayat yang perlu direnungi dari Quran surat Al-Hajj ayat 37 yaitu pentingnya menekankan keagungan Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang beriman dan berhormat kepada Allah, yang memahami peranan ketakwaan dalam agama Islam. Yang keempat, Quran surat An-Nisa ayat 137 dan 138. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Tafsir yang keempat yaitu Quran surat An-Nisa ayat 137 dan 138. Di sini menjelaskan menerangkan keadaan orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya selamanya hingga mati dalam kekafiran. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka setelah mereka mati.
dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga. Sampaikanlah berita gembira sebagai ejekan dan kecaman kepada orang-orang munafik, wahai Nabi Muhammad, bahwa bagi mereka di akhirat kelak siksaan yang pedih, dan bahkan mereka akan berada pada tingkat yang paling rendah, buruk dan berat dari neraka jahanam sebagai balasan dari perbuatan mereka. Dan ketidakpastian, kekufuran yang terulang-ulang, dan keingkaran yang berlarut-larut merupakan bukti bahwa mereka hanya bermain-main dengan agama. Mereka tidak memiliki niat yang benar dan tujuannya ikhlas. Mereka adalah orang-orang munafik. Apabila mereka dilihat oleh orang beriman, mereka mengaku Islam. Namun apabila mereka pergi, mereka menunjukkan kekafirannya. Ibnu Abbas berkata bahwa mereka tidak diampuni jika mereka tetap berada dalam kekafiran sampai meninggal. Adapun orang kafir yang kemudian beriman dan menyucikan keimanannya serta berlepas diri dari kekafiran, maka ia sungguh telah diberi hidayah oleh Allah. Ayat yang perlu direnungi dari tafsir tersebut adalah pentingnya konsistensi dalam iman dan perilaku. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga konsistensi dalam keyakinan dan tindakan kita, serta untuk tidak berubah-ubah dalam iman kita. Allah menghendaki kesetiaan dan kesungguhan dalam keyakinan serta amal perbuatan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.